Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Di tengah dunia yang penuh suara opini, kebencian, ego, dan kepalsuan, siapa yang masih mau bersaksi tentang kebenaran? Dalam dunia hukum, seorang saksi adalah kunci. Ia menjadi jembatan antara kebenaran dan keadilan. Tanpa kesaksiannya, peristiwa yang paling nyata pun bisa dianggap tak pernah terjadi. Demikian juga dalam iman kita. Tanpa kesaksian yang hidup, Injil bisa terdengar seperti dongeng lama yang kehilangan gema. Tanpa saksi, kebenaran bisa terkubur dalam keraguan dan kebisingan zaman. Yesus tahu itu. Maka ia berjanji tidak akan meninggalkan kita sendirian. Ia mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran, bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga untuk memampukan. Roh Kudus bukan sekadar kekuatan samar, tetapi pribadi ilahi yang tinggal di dalam hati kita, mengingatkan, mengajar, menggerakkan, dan terutama, memberi keberanian untuk bersaksi. Tanpa Roh Kudus, para murid hanya sekelompok orang yang ketakutan, bersembunyi dalam ruang tertutup. Tapi ketika Roh itu dicurahkan, mereka berubah. Mereka keluar, berdiri di tengah publik, dan bersuara dengan berani. Bukan karena mereka kuat, tapi karena Roh itu hidup dalam mereka. Hari ini, panggilan yang sama ada pada kita. Kita pun diminta menjadi saksi. Bukan saksi di ruang pengadilan dunia, tapi di ruang hidup kita sehari-hari, di rumah, di tempat kerja, di media sosial, di komunitas tempat kita tinggal. Saksi bukan hanya soal berbicara, tetapi tentang cara kita hidup. Apakah hidup kita memantulkan kasih, pengampunan, dan kebenaran seperti Kristus? Menjadi saksi di zaman sekarang memang tidak mudah. Di tengah arus kompromi, banyak orang memilih diam. Di tengah budaya takut dikritik, banyak yang menyembunyikan imannya. Tapi Injil tidak pernah meminta kita untuk nyaman, melainkan setia. Yesus tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah, tetapi Dia menjanjikan penyertaan yang kekal. Roh Kuduslah yang memberi suara pada hati yang remuk, memberi keberanian pada jiwa yang lelah, dan memberi terang bagi langkah yang ragu. Namun, untuk mengalami semua itu, kita harus membuka hati. Kita harus belajar diam, agar bisa mendengar. Kita harus menyediakan ruang, agar Roh itu bisa bekerja. Kita harus menyerahkan kontrol, agar Dia bisa memimpin. Menjadi saksi bukan berarti harus selalu berbicara dengan lantang. Terkadang kesaksian terbaik adalah dalam kesabaran kita, dalam integritas kita, dalam kesetiaan kita menjalani hal-hal kecil dengan kasih yang besar. Dunia lapar akan ketulusan, dan saksi Kristus adalah mereka yang memberi makan dunia dengan kasih yang nyata. Jangan takut bila kesaksianmu terasa kecil. Jangan menyerah saat kebenaranmu ditolak. Ingat, kamu tidak berjalan sendirian. Roh Kudus ada bersamamu. Ia adalah penghibur yang setia, guru yang bijaksana, dan sumber kekuatan yang tak terbatas. Maka hari ini, mari kita hidup bukan sekadar sebagai penganut iman, tapi sebagai saksi iman. Biarlah hidup kita bersuara meskipun mulut kita diam. Biarlah tindakan kita berbicara tentang kasih yang hidup, tentang kebenaran yang bertahan, dan tentang Allah yang tak pernah berhenti bekerja. Karena dunia tidak hanya butuh pengkhotbah, tapi juga saksi, saksi yang hidup, nyata, dan berani. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.